Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Sebelum menonton atau menyimak podcast ini, jangan lupa like dan subscribe serta komentarnya untuk memotivasi saya membuat konten yang lebih banyak. Kali ini kita akan membahas tentang hal yang lebih penting dari menabung. Jika sebelum-sebelumnya video saya membahas topik tentang pentingnya menabung, maka kali ini kita akan membahas soal hal yang lebih penting dari menabung. Jadi begini, menabung adalah kegiatan wajib bagi orang yang sudah mampu memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi tidak semua orang diharuskan menabung terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena ada beberapa hal yang menurut saya lebih penting dari menabung. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, memenuhi kebutuhan. Sebelum menabung, sebaiknya penuhi terlebih dahulu kebutuhan kita, terutama biaya makanan pokok, tagihan listrik, tagihan air, gas, biaya bensin, biaya pulsa dan internet, dan kebutuhan penting lainnya. Ketika segala sesuatu menjadi sangat sulit dalam hidup, kita memiliki dorongan yang dalam untuk memotong semuanya kembali ke hal-hal yang esensial. Jadi sebaiknya penuhi kebutuhan terlebih dahulu. Ini semua adalah strategi untuk memastikan bahwa kita memenuhi kebutuhan paling dasar setiap hari tanpa terganggu oleh benda-benda kurang bermanfaat dalam hidup. Percuma kita pusing memikirkan tabungan, tapi kebutuhan utama tidak terpenuhi. Maka dari itu kita perlu untuk memikirkan kebutuhan utama terlebih dahulu untuk memenuhi keberlangsungan hidup kita. Kedua, membayar kredit KPR dan hutang lainnya. Jika kamu sedang melakukan kredit rumah, motor, mobil, dan lain sebagainya, maka kamu perlu untuk mementingkan biaya pembayaran kredit tersebut terlebih dahulu. Kalau telat bayar, maka akan ada kemungkinan barang kredit tersebut akan disita. Maka dari itu, sebelum menabung pastikan sudah selesai membayar biaya-biaya ini. Ketiga, menjaga kesehatan. Sekali lagi ditekankan di video sebelumnya, bahwa menjaga kesehatan merupakan hal yang paling penting. Jadi sebelum menabung, pastikan biaya untuk menjaga kesehatan sudah terpenuhi. Seperti biaya untuk membeli jus buah dan sayur yang menyehatkan, atau membeli yogurt dan yang lainnya. Menjaga kesehatan tidak harus yang mahal, tetapi bisa menjaga kesehatan kita dengan cara yang murah seperti lari pagi tiap hari, atau sekedar maraton, atau jalan kaki. Hal ini penting karena kesehatan lebih utama dibandingkan uang yang banyak. Ketika kita sehat, maka kita bisa melakukan apapun. Ketika sakit, pasti kita sadar bahwa kesehatan adalah segalanya. Tapi saya doakan kembali, mari berharap bahwa kita semua adalah orang yang sehat selalu. Keempat, beramal. Coba kamu lihat di sekelilingmu. Coba perhatikan, masih banyak orang yang membutuhkan bantuan kita. Kita perlu memberikan sedikit uang untuk didonasikan atau disedekahkan kepada yang membutuhkan. Maka perlu uluran tangan kita. Dan kita pun perlu untuk memperhatikan orang-orang tersebut. Orang-orang yang paling mulia di dunia ini adalah orang yang mampu menyantuni fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Kelima, investasi. Investasi menurut saya lebih penting daripada menabung. Hal ini karena berinvestasi bertujuan untuk jangka panjang, sedangkan menabung lebih ke jangka pendek. Investasi bertujuan untuk melawan inflasi. Ketika harga barang dan jasa semakin mahal, maka uang yang kita miliki akan memiliki daya beli yang lebih rendah. Untuk itulah kita perlu melakukan investasi. Itulah tadi hal yang lebih penting dari menabung. Cara minimalis finansial, hemat tapi tidak pelit. Kalau membicarakan perencanaan finansial, mungkin yang pertama kali terlintas di benak kita adalah hemat, menabung atau kencangkan ikat pinggang. Tapi sebenarnya kondisi keuangan yang sehat bisa dimulai dari budgeting yang tepat. Salah satu jurusnya adalah dengan menerapkan gaya hidup minimalis. Bagian besar dari masyarakat modern yang akrab dengan media sosial, promo, marketplace, dan layanan pesan antar, godaan untuk belanja setiap saat ada di depan mata. Kalau tidak kuat iman, bisa-bisa tekor setiap bulan. Hiduplah dengan berkecukupan. Menurut perencana keuangan Widya Yuliarti, disinilah terletak keuntungan jadi minimalis. Prinsip minimalisme dijabarkan Widya sebagai gaya hidup berkecukupan yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada istilah beli-beli hanya karena diskon atau barang lucu. Menurutnya, dengan mengendalikan keinginan berbelanja, uang yang dihemat bisa dialokasikan untuk investasi.
Minimalis ini sebenarnya gaya hidup yang berkecukupan. Kita terkadang belum bisa mengontrol keinginan kita. Bagaimana cara yang mengontrol pengeluaran? Apa yang benar-benar kita butuhkan? Dengan gaya hidup minimalis, kita jadi tahu sebenarnya apa saja yang kita butuhkan, sehingga nanti kita tidak akan membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan. Dari uang yang selama ini kita pakai untuk barang-barang yang tidak kita butuhkan itu, sebenarnya bisa kita alokasikan untuk berinvestasi. Prinsip minimalisme ini bisa menjadi solusi bagi mindset yang salah tentang cara membelanjakan uang, apalagi generasi sekarang yang punya istilah FOMO atau Fear of Missing Out. Takut dibilang ketinggalan zaman, takut dianggap tidak tahu tren, atau takut kehilangan momen yang lagi terjadi. FOMO ini tidak berlaku untuk orang minimalis. Kalau bukan sesuatu yang benar-benar mereka butuhkan, mereka tidak akan membelinya, meski ada uangnya sekalipun. Orang-orang minimalis tidak akan merasa FOMO. Misalnya, teman-temannya punya mobil terbaru, dan dia juga punya uang untuk membeli itu. Tapi buat apa? Mobil keluaran lama juga tidak masalah. Bukan untuk gaya-gaya. Jadi membeli barang sesuai fungsi, bukan karena FOMO. Meski banyak membatasi pengeluaran belanja, gaya hidup minimalis tidak sama artinya dengan pelit. Saat kamu ingin hidup minimalis, sebenarnya kamu tahu bahwa kamu bisa membeli barang itu. Kamu memilih untuk tidak membelinya karena sadar bahwa tidak butuh barang tersebut. Kontrol diri inilah yang menurut dia menjadi kunci hidup minimalis. Minimalis versus frugal. Beberapa dari kamu mungkin menyamakan prinsip minimalis dalam finansial ini dengan gaya hidup frugal. Frugal didefinisikan sebagai gaya hidup cerdas secara ekonomis, di mana kamu tahu bagaimana cara mengatur pengeluaran dan menjadi konsumen yang bertanggung jawab. Tapi ada sejumlah perbedaan antara frugal dan minimalisme. Kalau minimalis, butuhnya satu ya beli satu, tidak peduli harganya berapa. Kalau frugal, lebih melihat segi uangnya. Orang frugal akan beli yang paling murah. Kadang-kadang frugal ini, jeleknya adalah harga murah biasanya harus beli dalam kuantitas banyak. Misalnya, seperti ada promo, harus beli 3 maka dia akan beli 3, karena akan lebih murah daripada beli 1. Meski demikian, konsep minimalis dan frugal bisa dikombinasikan. Membahas aspek finansial dan kaitannya dengan prinsip minimalisme kadang membuat kita salah kaprah dalam memahaminya. Hidup minimalis bukan berarti pelit dengan diri sendiri sampai menggunakan barang termurah yang berkualitas rendah. Hidup minimalis juga bukan sekedar memiliki barang sesedikit mungkin. Mindset yang dipakai dalam prinsip minimalisme adalah quality over quantity. Kualitas dibandingkan kuantitas. Konsep minimalis biasanya tidak cuma punya misalnya 25 barang. Sebenarnya tidak. Konsep minimalis bukan sekedar harus punya 4 baju. Konsep minimalis adalah yang secukupnya, sesuai kebutuhan. Bukan berarti bahwa punya uang terus beli barang itu tapi sebenarnya tidak butuh. Mengubah mindset memang tidak gampang, apalagi soal keuangan. Butuh waktu yang cukup lama serta kesadaran diri untuk mengamankan masa depan dengan perencanaan keuangan yang baik. Tapi kamu bisa memulainya dengan menerapkan jurus-jurus jitu pengaturan keuangan. Sebagai langkah awal memulai gaya hidup minimalis dalam bidang keuangan, ini adalah tips yang bisa kamu simak. Yang pertama, ketahui apa yang benar-benar kamu butuhkan. Kalau memang harus beli atau upgrade barang baru, lakukan karena itu memang sesuai dengan kebutuhan kamu, bukan karena takut ketinggalan zaman. Kedua, membuat pembukuan alias mencatat pemasukan dan pengeluaran. Dari situ, akan terlihat kemampuan finansialmu seperti apa dan bagaimana kamu menghabiskan uang. Tidak hanya mengontrol keuangan, kamu juga bisa mengontrol diri saat ada keinginan belanja. Ketiga, pakai prinsip kualitas dibanding kuantitas. Memprioritaskan kualitas adalah salah satu prinsip minimalis supaya tidak kemudian menumpuk barang. Asalkan berkualitas, tidak masalah mengeluarkan uang untuk barang yang kita butuhkan. Keempat, menggabungkan prinsip minimalis dengan gaya hidup frugal. Belilah apa yang kamu butuhkan saja, dengan tetap melakukan pembelian seekonomis mungkin, tapi jangan kompromi untuk masalah kualitas. Menjadi seorang minimalis tidak berarti menjadi menyusahkan diri sendiri. Kalau diterapkan dengan benar, konsep hidup ini tidak hanya akan memberikan kebebasan finansial, tapi juga meningkatkan rasa percaya diri dan membuat hidup kamu lebih bahagia. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari.
Berhemat merupakan salah satu bentuk investasi untuk membangun masa depan. Tapi sudahkah kamu tahu apa saja manfaat dari hidup hemat? Ternyata manfaatnya sangat banyak sekali. Hidup hemat merupakan salah satu kunci dalam menapaki jalan menuju kebebasan finansial. Tahap di mana kamu tidak perlu lagi sulit mencari uang. Ketika masih kecil, kamu pasti sering mendengar pepatah, kalau rajin pangkal pandai, dan hemat pangkal kaya. Pepatah tersebut memang ada benarnya, karena gaya hidup hemat sejatinya harus ditanamkan sejak dini agar lebih mudah penerapannya ketika kita beranjak dewasa. Perlu kamu ingat, gaya hidup hemat bukan berarti kamu hidup pelit terhadap diri sendiri juga orang lain, tapi kamu harus tahu batasan dan tidak berlebihan dalam membeli sesuatu. Dengan kamu bisa mencegah tumbuhnya sifat boros dan konsumtif yang akan menghindari kita dari terjerumus pada gaya hidup yang tidak sehat. Berikut ada beberapa manfaat dari hidup hemat demi masa depan. Yang pertama, lebih paham skala prioritas. Ketika kamu memulai gaya hidup hemat, kamu akan mulai paham tentang betapa pentingnya skala prioritas. Skala prioritas ini membuatmu jadi lebih mudah dan berhati-hati dalam mengelola keuangan dengan mengutamakan kebutuhan dibandingkan dengan keinginan. Dengan demikian, kamu menjadi lebih mantap dalam menentukan mana hal yang harus didahulukan. Kedua, hidup dengan berkecukupan di masa depan. Memiliki masa depan yang sejahtera pasti menjadi dambaan setiap orang. Hal tersebut bisa terwujud dengan menerapkan gaya hidup hemat. Sejalan dengan skala prioritas, saat kamu mulai paham mana yang harus didahulukan, kamu akan lebih sadar tentang pentingnya menabung. Seiring waktu berjalan, jumlah tabungan menjadi tidak terasa semakin banyak dan kamu dapat menuai hasilnya di masa depan. Ketiga, hidup dengan lebih bahagia. Hidup lebih bahagia merupakan salah satu manfaat dari hidup yang kedepannya akan semakin terasa. Ini karena kamu lebih bisa mengendalikan pengeluaranmu dan merasa bahwa uang yang kamu miliki tidak terbuang sia-sia. Kamu akan terhindar dari jeratan gaya hidup boros yang nyatanya hanya akan menjanjikan kebahagiaan sementara, sedangkan gaya hidup hemat menjanjikanmu kebahagiaan yang berkelanjutan seiring berjalannya waktu. Keempat, terhindar dari utang. Dengan menerapkan gaya hidup hemat, kamu pasti menyusun manajemen keuangannya rapi agar keuangan tetap aman. Setiap uang yang kita miliki sudah memiliki alokasinya sendiri, sehingga mencegah masalah keuangan. Minimnya masalah keuangan ini akan mencegahmu untuk berutang kepada pihak tertentu. Kelima, lebih bertanggung jawab. Gaya hidup hemat dapat mengajarkanmu untuk lebih bertanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan. Misalnya, saat kamu hendak membeli sepatu, pastikan apakah hal tersebut berguna dan memang benar-benar kamu butuhkan. Keenam, tidak mudah tergoda. Hidup hemat merupakan tentang bagaimana kita mengenal batasan, tentang menahan keinginan yang dirasa tidak terlalu kita butuhkan. Tak jarang saat kita memiliki uang, kita memiliki keinginan impulsif untuk membeli sesuatu yang akhirnya berujung pada penyesalan. Ketujuh, mencegah stres. Manfaat hidup hemat juga terasa pada kesehatan jiwa dan raga. Karena berhemat dapat mencegah stres. Sebagai contoh, ketika kamu hidup boros, kamu akan merasakan beban hidup yang lebih berat karena semakin banyak keinginan yang ingin kamu penuhi. Padahal keinginan-keinginan tersebut bukanlah merupakan kebutuhan utama, melainkan kesenangan sementara saja. 8. Menuntun pada gaya hidup minimalis. Ketika telah menerapkan gaya hidup hemat, kamu akan mengenal gaya hidup minimalis, gaya hidup yang mengedepankan kesederhanaan. Gaya hidup minimalis ini sendiri sebenarnya merupakan perpaduan dari gaya hidup hemat dan sederhana. Perlu kamu ketahui, gaya hidup ini ternyata sedang tren di berbagai belahan dunia karena menjanjikan manfaat yang sangat luas. 9. Bebas secara keuangan. Kalau kamu seorang pegawai, kamu pasti pernah mendengar ungkapan, gaji berapapun pasti tidak akan pernah cukup. Hal tersebut ada benarnya kalau kamu menjalani gaya hidup boros tanpa adanya perencanaan keuangan. Beda halnya kalau kamu tahu cara berhemat, gajimu akan terasa cukup dan tahu cara memanfaatkannya dengan benar. Misalnya dengan berinvestasi pada berbagai instrumen seperti reksadana, saham, logam mulia, properti, dan lain sebagainya. Itulah tadi manfaat dari hidup hemat
dalam kehidupan sehari-hari dan juga demi masa depan. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.